semakin yakin orang tentang apa yang Rasulullah sampaikan itu. Buat sesuatu yang benar. Sesuatu yang benar. Sesuatu harus Karena diyakini. kalau direkayasa, dibohong, tidak mungkin pasti sama. Iya, betul. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah, pada pagi hari ini tentunya tiada kata yang terindah. Kita ucapkan hanyalah memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada kesempatan ini kita diberikan lagi kekuatan baik secara lahir, secara batin, sehingga kita lagi dapat beraktivitas sebagaimana hari-hari biasanya. Baik para pemirsa sekalian, sebagaimana yang selalu saya sampaikan bahwa pada kesempatan ini kita akan berbicara lagi, tentunya berbagi informasi di podcast kita ini, Mr. Koronis, komunikasi romantis dan humanis. Baik para pemirsa sekalian, sebagaimana yang selalu saya ketengahkan bahwa podcast kita ini tentunya selalu berbicara di sekitar nuansa-nuansa komunikasi, pernak-pernik komunikasi. Tentu saja komunikasi ini menjalar, dia mengglobal ke seluruh seantero dunia, sehingga hampir tidak ada batas-batas tertentu lagi, semua dimasuki oleh fenomena-fenomena komunikasi. Baik para pemirsa sekalian, pada kesempatan ini tentunya kita masih berbicara juga tentang komunikasi yang terkait dengan peristiwa atau fenomena Isra Miraj. Saya berpikir bahwa ini syarat dengan nilai-nilai komunikasi di dalamnya, baik sebelum Isra Miraj itu prosesnya terjadi, kemudian bagaimana dalam prosesnya, dan kemudian ada akhirnya. Ini tentunya selalu berkaitan dengan fenomena-fenomena komunikasi. Para hadirin sekalian, pada kesempatan ini, alhamdulillah hadir narasumber kita yang tentunya kita banggakan bersama, apresiasi bersama. Saya perkenalkan nama beliau, Bapak Dr. Nur Hidayat Muhammad Said, MAG. Beliau tentunya adalah seorang akademisi, dan beliau pernah menjabat sebagai wakil dengan 1 Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kesehatannya Ustaz? Sama dengan senyumnya Pak arahan hari ini. Alhamdulillah. Berarti ini sama-sama segar Ustaz ya. Sama-sama sehat. Nah, ini nikmat yang tentunya kita tidak bisa nilai ya di nikmat ini. Baik para pemirsa sekalian, tentunya kita tidak berlama-lama karena beliau sudah hadir di hadapan pemirsa sekalian, dan tentunya juga para pemirsa sudah menanti-nanti nih bagaimana ini proses-proses komunikasi yang terjadi pada peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Tapi Ustaz, ini ada beberapa hal yang saya akan tanya-tanya Ustaz ini ya, terkait tentunya dengan fenomena yang terjadi terhadap diri Rasulullah Nabi Muhammad SAW, adanya peristiwa Isra dan Mi'raj. Saya tadi sampaikan Ustaz pemirsa kita bahwa ini syarat dengan nilai-nilai komunikasi. Tentunya kalau dibawa ke bahasa agama, tentu ini Ustaz terkait dengan asbabul urutnya ya, atau asbabul nuzulnya Al-Quran ya, terkait dengan itu asbabul nuzul. Barangkali Ustaz bisa memberikan dulu introduction ya terkait dengan asbabul nuzul atau asbabul urutnya. Silakan Ustaz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang sama berbahagia, tema kita hari ini tentang Isra dan Mi'raj. Iya betul. Tentunya dihubungkan dengan komunikasi. Iya Ustaz, betul. Sebelumnya bahwa setiap momen, setiap peristiwa biasanya itu ada pendahulunya atau ada penyebabnya. Oh yang disebut dengan asbab. Ya. Asbab ya. Kalau Al-Quran turun disebut dengan asbabun nuzul. Betul. Kalau dia hadis
Itu biasanya disebut dengan asbabul wurud. Saya Iya. nggak tahu ini asbab apa ini. Ya. Oh, iya. Ya. Iya, Ustaz, ya. Asbab Isra Mi'raj. Iya. Ya. Pada umumnya kita tahu bahwa di Isra Mi'raj ini yang diterima Rasulullah itu adalah perintah salat. Perintah salat. Saya kira itu yang umum. Hmm. Yang fokus kita hari ini tentunya mungkin pada aspek yang lain. Oh iya, Ustaz, ya, iya. Tadi ditanyakan tentang adakah Iya. asbab atau sebab peristiwa ini terjadi. Terjadi, ya, betul. Betul, Ustaz, ya. Tentunya pasti ada. Iya, Ustaz. Tentunya pasti ada. Yang umum diketahui di dalam sejarah Islam bahwa 1 tahun atau ada juga yang menyatakan beberapa bulan sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj ini, itu Rasulullah mengalami suatu kondisi yang dalam bahasa umum kita pahami sebagai kesedihan yang luar biasa. Oh, ada kesedihan, Ustaz. Kesedihan. Kesedihan, ya. Yang disebut biasa dalam sejarah sebagai tahun kesedihan. Tahun kesedihan, Jadi, ya. Rasulullah, Iya. Nabi Muhammad sebagai seorang manusia, dia manusia, oleh karena itu gembira, sedih, itu Iya, hal yang lumrah. Lumrah, Tapi ya. kesedihannya kali ini itu luar biasa. Oh iya, Ustaz, Ya. ya. Mungkin kalau kita bahasakan dalam bahasa kita secara umum ini terpukul, benar-benar terpukul. Nah, Ya. Terpukulnya karena apa? Itu karena ada 2 orang yang sangat dicintai, yang boleh kita katakan bukan saja saling mencintai, tapi menjadi motivator, Iya, Ustaz, ya. menjadi pembela di Iya. dalam kehidupan Rasulullah yang memang di awal-awal jangan dulu tentang kerasulan. Sebelum Iya. jadi rasul pun tantangan sudah luar biasa. Sudah luar biasa. Sudah luar biasa. Hmm. Mengalami sudah mau dibunuh misalnya dan seterusnya. Ya. Iya, Ustaz, ya. Karena kitab-kitab terdahulu seperti Injil sudah memberitakan bahwa akan datang seorang rasul dengan ciri-ciri seperti ini, dan itu informasi itu tidak bisa diterima oleh umat-umat terdahulu. Iya, Ustaz, ya. Sehingga sudah mendapatkan ancaman. Nah, 2 orang ini yang pertama adalah istri Rasulullah sendiri, Istri yaitu Rasulullah. Khadijah, Khadijah, Ustaz, ya. yang wafat, ya. Kemudian pamannya, Pamannya wafat. yaitu Abu Talib. Iya, Ustaz, Ya. ya. Nah, 2 orang ini memang dalam sejarah itu menjadi bisa dikatakan pendamping beliau, penasehat beliau, Iya. sebagai tempat curhat beliau, ya. Sehingga ketika ini wafat, itu luar biasa. Sehingga Rasulullah mengalami kesedihan luar biasa. Nah, tentunya Allah sebagai Sang Khalik, ya, Iya, Ustaz. yang melihat semua ini, ingin manusia yang paling dicintai ini, Rasulullah SAW, tidak berlarut-larut dalam kesedihan. Harus dibangkitkan, Ustaz. Iya. Nah, ini kalau kita bawa ke dalam komunikasi, Iya. seorang komunikator yang hebat itu adalah seorang komunikator yang bisa membangkitkan semangat orang yang, apakah dia mahasiswa atau apa yang dihadapi, bagaimana supaya tidak larut dalam kesedihan. Betul. Jadi bisa dibangkitkan semangat. Sehingga ketika Rasulullah dalam kesedihan itu, dikatakan dalam satu sumber riwayat, ya, bahwa Rasulullah berada di Masjidil Haram. Di Masjidil Haram, Ustaz. Lagi baring-baring, kemudian datang malaikat. Malaikat Jibril. Iya. Ya. Ada juga yang menyebutkan 2 malaikat sekaligus datang, yaitu Jibril dan Mikail. Iya, Ustaz. Nah, di sini dinyatakan bahwa di situ terjadi pembelahan dada Rasulullah. Di Masjidil Haram itu. Di Masjidil Haram. Di Masjidil Haram, ya. Jadi dalam bahasa yang paling gampang mungkin kita terima, isi perutnya dikeluarkan. Apakah ini dimensinya lahiriah betul ada seperti itu, atau dimensinya batinnya? Tentunya kita memerlukan penjelasan dari para ulama. Tapi yang disebutkan itu ada pembedahan. Mungkin proses penyucian, mensucikan, ya. Jadi karena Isra Mi'raj ini adalah perjalanan suci, makanya ayat yang berbicara tentang itu diawali dengan Subhanallah. Oh, Subhanallah. Subhanallah, Maha Suci Allah. Maha Suci Allah. Oh. Nah, dia ingin, atau Allah ingin manusia terbaik ini, yang sangat dicintai ini,
itu melakukan perjalanan suci. Perjalanan suci. Tentunya, kalau perjalanan suci itu harus diawali dengan kesucian. Kesucian, betul. Dan simbol pembedahan itu mengeluarkan segala hal yang, tapi kita yakini bahwa Rasulullah tidak ada yang tidak baik di dalam dirinya. Tapi ini simbol untuk umat, ya. Iya. Bahwa kalau mau melakukan perjalanan suci, spiritualitas, ya awali dengan kesucian. Iya. Bersucikan diri kita ini, bersihkan diri kita ini, pasti akan kita mendapatkan dalam perjalanan itu sesuatu yang luar biasa. Luar biasa. Nah, jadi itu sebenarnya iya, ya, awal ya, kalau kita bisa mengatakan sebab Isra Mi'raj itu, ya, tahun kesedihan. Iya. Ya. Kemudian Ustadz, ya, tentu ini tadi menyangkut persiapan ya sebelum Isra Mi'raj ini. Setelah kemudian itu kan sudah mulai terjadi Isra Mi'raj ya Ustadz. Ada pemberangkatan, ada perjalanan di situ ya. Tentu saja Ustadz ini di dalam perjalanan itu, sebagaimana yang kita dengar, yang saya simak bersama, bahwa dalam perjalanan itu tentunya syarat dengan nilai-nilai komunikasi juga di situ Ustaz ya. Bagaimana komunikasi? Karena tadi yang menjemput itu kan Jibril Ustaz ya, dengan Mikail ya pada saat di Masjidil Haram. Iya, bagaimana peristiwa setelah terjadi itu Ustaz ya, pada saat diperjalankan ini? Iya, jadi perjalanan ini ada dua. Iya Ustaz ya. Makanya disebut dengan Isra dan Mi'raj. Ya, yang seringkali digabung Isra Mi'raj. Betul. Isra itu dari sisi bahasa artinya perjalanan malam. Oh, perjalanan malam. Iya, Isra ya. Dan Isra yang dipahami di sini adalah perjalanan darat. Perjalanan darat. Masih perjalanan di bumi lah, ya, dalam bahasa yang paling mudah. Ya. Nah, sesuai dengan firman Allah ya di surah Al-Isra itu, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jadi rutinnya ini dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini juga sering menjadi pertanyaan. Iya, Ustaz ya. Kalau inti perjalanan Rasulullah sebenarnya ini adalah Mi'raj, mau menerima sholat. Iya, Ustaz ya. Kenapa harus ke Masjidil Aqsa dulu? Iya, Ustaz. Itu kan istilah dalam bahasa kita manusia umumnya. Itu kan memakan waktu. Kenapa tidak langsung? Kenapa tidak langsung? Nah, disinilah nanti kita bicara beberapa hikmah sesungguhnya. Iya, Ustaz ya. Ada beberapa hikmah pelajaran atau filosofi. Iya, filosofi. Ya. Atau kita juga bisa membawa ke dalam bahasa komunikasi bahwa disinilah nanti efektivitas komunikasi Rasulullah ketika peristiwa ini dipertanyakan. Iya. Dipertanyakan terutama oleh orang-orang kafir Quraisy yang menganggap ini suatu kebohongan yang luar biasa. Iya, betul. Nah, dari perjalanan itu, saya tentunya memahaminya bahwa disitulah hikmahnya. Hikmahnya saya. Hikmah ini kan ilmu tertinggi. Iya. Kenapa Allah memperjalankannya itu tidak dari Masjidil Haram ke Sidratil Muntaha, tapi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Iya, betul. Nah, karena itu nanti disitulah nanti yang secara rasional kemanusiaan itu fakta-fakta bisa terjawab. Oh iya, Ustaz. Kalau yang Mi'raj kan tidak ada yang melakukan, manusia yang melakukan itu perjalanan ke atas. Ke atas ya. Sehingga kalau Rasulullah nanti berbicara tentang apa yang dia lihat, apa di langit pertama, apa di langit kedua, apa di langit ketujuh, ya manusia sekelas Abu Jahal tambah meragukan. Sekelas Abu Lahab, ini apa mimpi atau apa? Mimpi ya. Tapi kalau darat, umumnya kan mereka terbiasa juga melakukan perjalanan darat. Nah, sehingga dalam perjalanan darat ini sebenarnya ada tempat. Yang pertama dilalui oleh Rasulullah itu adalah Yastrib. Yang kemudian itu nanti dirubah Rasulullah ketika hijrah bernama Madinah. Jadi Rasulullah sudah diperlihatkan bahwa ini nanti tempat hijrah kamu. Nah, ini sebenarnya kalau kita pakai dalam bahasa komunikasi atau bahasa dakwah, Rasulullah nanti yang akan menjadi pemimpin Madinah ini sudah diperkenalkan, sudah tahu sesungguhnya. Ini nanti kawasanmu. Ini kawasan ini wilayahmu. Karakter-karakter manusia, lokasinya, begini keadaannya. Dan kalau kita bawa ke ranah dakwah itu yang disebut dengan teori medan dakwah. Sebelum berdakwah harus tahu dulu. Betul. Kuasai medan. Karena kemungkinan gagal itu besar. Kalau seperti itu. Jadi Rasulullah sudah melewati. Dan Jibril beritahu ini Yastrib. Dan sudah diberitahu dalam riwayat bahwa nanti kamu akan di sini. Akan di situ. Kemudian selanjutnya ke sana. Kemudian Jibril memperlihatkan satu bukit yang disebut dengan
Bukit Tursina atau disebut dengan Gunung Sinai. Gunung Sinai. Itu tempatnya Nabi Musa alaihissalam Iya. ketika Nabi Musa itu istilahnya dalam tanda petik ngotot Iya, iya. mau melihat Allah. Oh, ketika Nabi Musa Ya, mau melihat Allah. Allah sudah ingatkan kamu tidak bisa lihat saya, tapi Iya. ngotot Nabi Musa ini. Itu karakter Yahudi. Yahudi. Ya. Ngotot keras. Dan akhirnya Allah izinkan, oke, kamu naik ke Bukit Tursina. Di situ nanti kamu melihat ke arah sana. Iya. Kalau kau sanggup melihat cahaya yang naik, maka engkau akan melihat saya. Nah, ini tempat bersejarah. Oh, bersejarah ya. Bersejarahnya untuk agama Samawi yang disebut dengan agama Yahudi, karena itu adalah pembawanya adalah Nabi Musa alaihissalam. Dan itu tempatnya Allah perlihatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ini tempat. Disampaikan oleh Jibril seperti itu. Kemudian ke sana lagi perjalanan, kemudian tempat yang disebut dengan dalam bahasa saudara-saudara kita di Nasrani disebut Bethlehem. Oh, Bethlehem ya. Yang kalau dalam bahasa kajian keislaman disebut dengan Baitul Laham. Oh, Baitul Laham. Baitul Laham, tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Nah, karena ini juga Nabi Isa adalah pembawa agama Samawi yang disebut dengan Kristen. Itu juga diperlihatkan. Dan dalam satu riwayat disebutkan bahwa Rasulullah di tempat-tempat itu selalu berhenti dan salat 2 rakaat. Dan seterusnya. Dan terakhir beliau ke Masjidil Aqsa, dikatakan sebelum melakukan perjalanan Mi'raj itu memimpin salat berjamaah dan makmumnya itu semua nabi dan rasul Allah. Oh. Ya, yang kita sebutkan rasul itu ada 25, tapi nabi itu kan jumlahnya banyak sekali. Ya. Ada yang menyebutkan ribuan, dan itu yang menjadi makmum semuanya adalah nabi dan rasul Allah. Nah, apakah ini jasadnya atau ruhnya? Tentunya ini juga kajian-kajian di dalam keilmuan Islam yang juga terjadi perbedaan pendapat. Tapi esensinya bahwa Rasulullah mengimami itu. Untuk apa sesungguhnya? Untuk menunjukkan kepada kita semua bahwa kehadiran Rasulullah itu adalah penyempurna semua ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi dan Rasul Allah terdahulu. Nah, apa ini tadi hikmahnya itu? Karena nanti ketika peristiwa Isra dan Mi'raj ini, kemudian Rasulullah kembali menceritakan, balik ke Mekah, menceritakan bahwa semalam beliau melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj. Itu kan Abu Lahab itu, wah ini orang bohong, inilah yang kamu jadikan panutan. Di mana itu jarak antara Mekah dengan Palestina? Yang kalau kita pakai kendaraan tercepat waktu itu adalah kuda. Itu berminggu-minggu, bahkan 1 bulan lebih. Ini 1 malam, tidak cukup lagi 1 malam. Bahkan dia mengatakan naik ke langit ke-7, Sidratul Muntaha. Sudahlah, apakah orang ini yang layak kamu percaya? Iya, betul. Disinilah hikmahnya perjalanan darat tadi itu. Karena disitulah cerdas cermatnya. Kalau engkau benar-benar melakukan perjalanan, coba kami tanya. Apa yang kamu lihat? Di Madinah, di Yastrib, apa yang kamu lihat? Di Bukit Tursina, apa? Di Bethlehem, Baitul Laham, apa? Berapa tiang Masjidil Aqsa dan seterusnya. Semuanya terjawab dengan benar. Terjawab dengan benar. Berarti terbukti ya. Jadi itulah ilmu Allah. Ilmu Allah ya, betul. Yang kadang-kadang kita ini manusia tidak sampai ke situ. Tapi itulah Allah. Punya rekayasa, punya ilmu yang kita tidak bisa sampai ke situ. Dan itulah yang membuat semakin yakin orang tentang apa yang Rasulullah sampaikan itu. Bahwa sesuatu yang benar. Sesuatu harus Karena diyakini. kalau direkayasa, dibohong, tidak mungkin persis sama. Iya, betul. Nah, itu hikmahnya sesungguhnya. Ustaz. Mungkin tadi ya Ustaz ya, karena waktu sangat terbatas, ini terkait dengan perjalanan darat tadi ya, kemudian perjalanan tentunya ke udara. Adakah juga tanda-tanda yang disampaikan oleh Rasulullah, Pak Ustaz ya, ketika dia ditanya tentang perjalanan ini dari darat ke udara itu ya, kan tadi dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Tentunya banyak. Supaya mengurangi keraguan ya. Tentunya seperti yang disampaikan oleh Allah di surah Al-Isra itu ya. Oh iya, Ustaz. Asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Jadi di situ ada tanda-tanda. Jadi
banyak hal yang diperlihatkan oleh Rasulullah. Tentunya kita tidak, waktu kita yang terbatas tidak akan menceritakan semua itu. Ini adalah perjalanan spiritual, ya. Betul. Sehingga sebenarnya dulu pernah ada artikel yang ditulis oleh Albert Einstein. Oh iya, Ustaz. Yang artikel itu diberi judul tentang science fiction. Jadi sains tapi kayak fiksi begitu ya, cerita fiksi tapi sains. Dan dia menemukan satu teori yang disebut dengan time tunnel, ya, time tunnel, lorong waktu. Bahwa ketika manusia itu dibebaskan dari dimensi ruang dan waktu, manusia itu bisa melihat masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang sekaligus. Itulah sebabnya di perjalanan Mi'raj ini, Rasulullah melihat itu. Ketika dia melihat, kok ya ada orang kok kepalanya dihancurkan oleh Allah utuh lagi, ini apa? Itu kan masa yang akan datang. Artinya Rasulullah sudah diperlihatkan gambaran umat terdahulu yang misalnya malas bersujud kepada Allah. Kemudian ya seperti itu. Itu nanti neraka itu yang dilihat oleh umat-umat, kok ada yang berbahagia, ada tempatnya yang mewah. Ini umat apa itu? Ya umat Nabi dulu ini yang taat kepada Allah, diperlihatkan. Jadi semuanya diperlihatkan oleh Allah supaya nanti bahkan di Sidratul Muntaha itu ya, tempat itu, di situ Rasulullah benar-benar diperlihatkan surga. Ya, betul. Surga dalam riwayat itu, sehingga saking nyamannya tempat itu, ya, sehingga dalam riwayat itu disebutkan Rasulullah enggan meninggalkan tempat itu. Tapi karena dia adalah Rasul Allah, betul. Dia dapat titipan amanah, sampaikan ini, perintah ini, salat kepada umatmu, maka dia harus meninggalkan. Nah, jadi kalau nanti Rasulullah banyak mengisi tentang keimanan, karena Rasulullah sudah diperlihatkan peristiwa itu. Jadi itu penting. Makanya persoalan Isra Mi'raj ini memang yang diperkuat adalah iman kita. Iman kita sesungguhnya. Jadi pertaruhan keimanan. Nah, satu contoh manusia yang mempertaruhkan keimanan yang luar biasa itu Abu Bakar. Kenapa Abu Bakar digelari As-Siddiq? Karena ketika semua tadi dipengaruhi oleh Abu Lahab, gila ini. Kok bisa ada ini? Abu Bakar yang tampil di depan, mengatakan apa ini yang tidak dipercayai. Saya, kalau yang menyampaikan itu Rasulullah Muhammad SAW, saya pun yakin percaya. Kalau sekiranya di bukit itu, misalnya, ada onta, meskipun tidak ada, tapi yang mengucapkan adalah Nabi Muhammad, saya wajib percaya. Abu Bakar percaya. Iya, betul. Karena apa? Sebenarnya pernyataan Abu Bakar ini, tahu betul Nabi Muhammad ini tidak ada dalam hidupnya berbohong sedikit pun. Betul. Sehingga dia menganalogikan, sekiranya di balik bukit itu tidak ada onta, tapi karena Rasulullah yang ngomong ada onta, maka saya, Abu Bakar, yakin, percaya dengan apa yang Rasulullah ucapkan. Itulah sebabnya Abu Bakar digelari As-Siddiq. Kita ini, umat Rasulullah juga harus menjadi Abu Bakar. Iya, Ustaz ya. Karena ini perjalanan spiritual yang luar biasa. Baik, Ustaz. Wah, ini luar biasa sekali ya apa yang disampaikan oleh Ustaz kita ini, karena waktu kita tentunya sangat terbatas. Tapi Ustaz, ada narasi kunci 1 menit ya terkait dengan Isra Mi'raj ini kepada pemirsa kita ini. Dipertajam Ustaz 1 menit. Baik. Kunci pertama. Ada karena 2 kunci yang saya mau sampaikan. 2 kunci. Baik. Kunci pertama. Kenapa Rasulullah peristiwa Isra Mi'raj ini dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Ustaz. Karena itu berkaitan dan nanti dengan perintah sholat. Bahwa sholat itu tidak bisa dipisahkan dengan masjid. Harus dari masjid ke masjid. Ini sholat ini bagi laki-laki. Oleh karena itu jadilah umat Rasulullah ini pencinta masjid. Hidupkan masjid, makmurkan masjid. Itu hubungannya dengan Rasulullah menerima perintah sholat. Yang kedua, di samping perintah sholat itu, Rasulullah ada satu hal yang sering mungkin jarang terjelaskan. Ketika Rasulullah yang tadi saya katakan enggan meninggalkan tempat itu, kemudian Allah menyampaikan, karena ada permintaan Rasulullah, ya Allah, berikanlah kepada saya
satu doa. Yes. Dan doa itu diabadikan oleh Allah di dalam surah Taha. Surah Toha. Yes. Itu bunyinya begini. Iya. Rabbi zidni ilman. Sampai di situ saja. Itu satu sempurna itu aja. Yes, Ustaz. Ya Allah, tambahilah ilmuku. Pertanyaannya, Rasulullah ini sudah ke Sidratul Muntaha. Yes, Ustaz. Sudah menjadi manusia yang paling tinggi ilmunya. Ilmunya, Ustaz. Tapi mengapa diajari oleh Allah berdoa, Ya Allah, tambahilah ilmuku? Sebenarnya doa ini untuk kita semua. Yes, Ustaz. Untuk apa? Karena kita ini gampang sekali merasa paling pintar. Kalau kita sudah dapat satu ilmu, membaca satu kitab, semua orang salah. Jadi bagusnya Ustaz bukan merasa pintar, tapi pintar merasa. Pintar merasa, mestinya pintar merasa. Iya, Jadi itu sebenarnya untuk kita. Iya, Ustaz. Itulah sebabnya selalu kita minta. Iya. Nah, dalam sholat itu kita wajib, itu bukan lagi wajib, rukun. Iya. Menjadi rukun sholat itu membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah. Di dalam Al-Fatihah itu ada ayat Ihdinas siratal mustaqim. Iya, Ustaz. Ya Allah, tunjukilah saya, tunjukilah kami jalan yang lurus. Kenapa itu 17 kali kita minta kepada Allah Iya, Ustaz. dalam sehari? Iya, betul. Supaya kita ini tawadu, kita ini rendah hati. Iya, Ustaz. Jangan merasa paling hebat, Yes. jangan merasa paling pintar. Yes. Selalu memohon kepada Allah, apakah tindakan saya benar, apakah pikiran saya benar, dan seterusnya. Sehingga apa? Dengan sholat itu yang kita bersujud itu, maka kita melahirkan orang-orang yang selalu rendah hati. Iya. Kita melahirkan orang-orang yang selalu merasa lemah. Iya, Ustaz. Kita selalu melahirkan orang-orang yang senantiasa selalu menghadapkan tangan dan wajahnya kepada Allah Subhanahu wa taala karena keterbatasan di dalam hidupnya. Alhamdulillah. Baik, para pemirsa sekalian, wah ini luar biasa ya narasi kunci yang disampaikan oleh Ustaz kita ini, Bapak Dr. Nur Hidayat Muhammad Said. Beliau mengunci, tadi saya minta satu kunci, tapi rupanya beliau sampaikan saya kasih dua kunci. Berarti ada nilai tambah ini ya. Iya. Jadi saya tidak menyimpulkan apa yang disampaikan oleh Ustaz kita pada hari ini, tetapi saya menguatkan bahwa mengajak kita bersama bahwa sesungguhnya peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW ini setidaknya memberikan kita pemahaman dan tentunya adalah pendekatan keimanan yang lebih bagus. Karena nuansa-nuansa di dalamnya tentunya bukan hanya syarat dengan nilai-nilai komunikasi, sebagaimana dialog antara Jibril dengan Muhammad, tetapi sesungguhnya ada nilai-nilai tawadu di dalamnya, bagaimana kita merendah, dan yang tentunya yang paling inti adalah bagaimana kita senantiasa pintar merasa, ya, bukan merasa pintar, ya. Baik para pemirsa sekalian, inilah materi kita pada hari ini. Tentunya mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semua. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ustaz kita, Bapak Dr. Nur Hidayat Muhammad Said MAG. Beliau sudah berkesempatan hadir di podcast kita Mr. Koronis, ya. Baik para pemirsa sekalian, saya mohon diri bersama dengan Ustaz kita. Hadanallahu wa yakum najma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ustaz. Mr. Koronis. Jangan lupa